anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, sekarang kita akan belajar pertumbuhan pada hewan. Tentang bagaimana sih hewan itu mengalami pertumbuhan dan bagaimanakah daur hidup pada hewan. Nah, langsung saja ya, kita belajar bersama-sama. Nah, pada gambar tersebut, apa saja yang kalian lihat pada gambar di bawah ini? Nah, anak-anak bisa melihat slide. Ada apa saja anak-anak? Ada pohon, ada daun, kemudian ada kupu-kupu, lalu ada kepompong, lalu ada ayam, ada telur ayam, dan ada anak ayam. Itu semua merupakan makhluk hidup. Nah, mana saja yang termasuk hewan? Hewan pada gambar tersebut ada dua. Yang pertama ayam dan yang kedua adalah kupu-kupu. Nah, di situ ada kepompong. Nah, kepompong itu merupakan bakal yang akan menjadi kupu-kupu. Lalu di situ ada telur, ada anak ayam. Kemudian ada induk ayam. Nah, mari kita belajar lebih lanjut tentang pertumbuhan pada hewan. Yang pertama, kita bahas dulu tentang pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Kemudian, ciri-ciri ayam memiliki tubuh yang berbulu dan memiliki dua kaki. Lalu, ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Kemudian, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, pada gambar yang sebelah kiri itu merupakan fase atau pertumbuhan pada ayam. Mulai dari telur ayam, kemudian telur menetas hingga menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa atau induk ayam. Nah, demikian akan berlaku terus-menerus. Jadi disebut dengan daur hidup ayam. Jadi dimulai dari telur, kemudian menetas jadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Lalu nanti ayam dewasa akan berkembang biak lagi dengan cara bertelur. Nah, setelah ayam, kita akan bahas tentang kupu-kupu. Kembali ke slide sebelumnya ya anak-anak. Nah, pada gambar tersebut terdapat kepompong dan kupu-kupu. Nah, untuk daur hidup pada kupu-kupu itu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, kemudian menjadi kepompong yang ada pada daun itu ya anak-anak, itu namanya kepompong. Kemudian dari kepompong beberapa hari berikutnya akan menjadi kupu-kupu yang bisa terbang gitu. Dari sini kita harus mensyukuri betapa agungnya kebesaran Tuhan ya anak-anak, betapa nikmatnya kebesaran Allah sehingga kita bisa melihat beraneka macam hewan yang sangat indah seperti kupu-kupu misalnya. Kemudian ada hewan
ayam, kemudian ada sapi, ada kambing yang kita bisa mengkonsumsinya untuk menjadi bahan makanan. Dan tentunya masih banyak lagi jenis-jenis hewan yang ada di muka bumi. Ada hewan yang hidup di darat, ada hewan yang hidup di laut, ada yang hidup di udara. Nah, untuk cara berkembang biak, hewan memiliki 3 cara. Dan setiap hewan pun memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda-beda. Untuk yang pertama, ovipar. Ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya tadi ayam, kemudian burung. Nah, biasanya yang bertelur itu sejenis aves. Aves itu bahasa Latin atau sainsnya dari bangsa burung. Jadi seperti ayam, burung, kemudian itik, lalu angsa. Nah, itu semua termasuk jenis aves yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, yang kedua adalah vivipar. Vivipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya apa anak-anak? Hewan yang melahirkan. Ada kucing, ada harimau, ada anjing. Nah, kalian pasti bisa menyebutkan yang lain bukan? Nah, itu dia yang termasuk jenis vivipar, yaitu hewan yang melahirkan. Nah, yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan. Apa ada sih Bu Guru hewan yang bertelur melahirkan? Ternyata ada anak-anak. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan atau ovovivipar adalah kadal dan ular. Nah, itu dia jenis-jenis cara perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama tadi apa anak-anak? Masih ingat gak? Yang pertama ovipar, artinya bertelur. Yang kedua vivipar, artinya melahirkan. Dan yang ketiga adalah ovovivipar atau bertelur melahirkan. Nah, itu dia jenis-jenis perkembangbiakan. Lanjut. Sekarang kita akan bahas tentang pertumbuhan kucing. Nah, apakah kalian punya kucing di rumah? Siapa yang punya kucing di rumah? Nah, untuk kucing itu sendiri memiliki pertumbuhan dimulai dari anak kucing, kemudian kucing muda dan kucing dewasa, dan berlaku terus-menerus. Kucing dewasa melahirkan menjadi anak kucing, lalu menjadi kucing dewasa. Nah, kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Berarti kucing disebut juga dengan hewan vivipar. Lalu, kucing kulitnya ditumbuhi oleh rambut. Dan ciri-ciri yang lain, kucing bernafas dengan paru-paru.
Kemudian kita akan bahas tentang pertumbuhan nyamuk. Nah, ini nyamuk itu ada di mana-mana, di rumah kita juga banyak. Nah, nyamuk dapat berkembang biak dan mengalami perkembangan yang berlangsung cepat yang terjadi pada media air. Nah, pada gambar kita bisa melihat telur nyamuk itu di air anak-anak. Kalian kalau pernah lihat di tempat seperti bak mandi misalkan, itu kadang terdapat telur nyamuk. Nah, telur nyamuk itu akan menetas menjadi jentik-jentik. Nah, setelah menjadi jentik-jentik akan menjadi pupa. Pupa itu seperti kepompong kalau pada kupu-kupu. Kalau di kupu-kupu itu diumpamakan sebagai kepompong. Nah, kalau nyamuk ini fasenya disebut dengan pupa. Nah, setelah menjadi pupa akan menjadi nyamuk dewasa. Nah, untuk nyamuk ini ada beberapa jenis nyamuk yang dapat menularkan penyakit. Nah, kalian pernah dengar penyakit demam berdarah? Penyakit demam berdarah itu disebabkan oleh nyamuk berjenis Aedes aegypti. Nah, kita harus hati-hati karena jenis nyamuk ini sangat berbahaya karena bisa menjadikan penyakit demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti, apakah kalian pernah melihat? Kalian mungkin pernah, bahkan juga sering melihatnya kalau di rumah. Nyamuknya itu ciri-cirinya berbintik-bintik. Jadi nyamuknya itu hitamnya itu pekat, kemudian ada bintik-bintik putihnya. Nah, itu yang disebut dengan nyamuk Aedes aegypti. Itu tadi tentang pertumbuhan pada nyamuk. Nah, selain nyamuk ada beberapa serangga lain. Contohnya capung. Nah, kalau capung itu daur hidupnya dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, lalu menjadi imago atau capung dewasa. Demikian pula dengan belalang. Belalang dimulai dari telur, kemudian nimfa, lalu menjadi imago atau belalang dewasa. Nah, sekarang katak. Kalau katak dimulai dari telur, kemudian beruduk, lalu menjadi katak muda, dan yang terakhir menjadi katak dewasa. Nah, anak-anak, itu tadi tentang pertumbuhan pada hewan beserta cara berkembang biak pada hewan dan daur hidup pada hewan. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian buka buku tema 1 halaman 108. Nah, di situ ada bacaan tentang pertumbuhan kucing. Nah, setelah membaca, kemudian di halaman 109 ada soal-soalnya. Kalian kerjakan langsung di buku paket tersebut ya anak-anak. Setelah selesai, difoto dan dikirimkan ke WA wali kelas masing-masing atau via Google Classroom. Baik, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang pertumbuhan hewan. Selanjutnya, kedepannya kita akan belajar tentang pertumbuhan dan tumbuhan.
Nah, sekian dari Bu Ratih. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.